Loncat. Yesus berkata, ibadah kita hari Minggu ini. Nah, gimana kabarnya? Pasti luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita ibadah, kita mau menyanyikan lagu pre-MC dulu nih. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun berada. Sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah. Siapkan hati dan pikirannya. Kita bernyanyi lagu Tuhan Allah Hadir. Thank you.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu kita, yaitu mulai dari titah pertama sampai ke 10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Maksudnya adalah Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu kita harus takut akan murka-Nya dan jangan melanggar titah atau firman-Nya. Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya, segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta menaati titah atau firman-Nya. Demikian kita harus kasih dan percaya akan Dia dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakannya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita memulai membaca epistel, kita bernyanyi Gembala Baik Bersuling dan Merdu.
epistel pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 11, dimulai dari ayat 8 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan, sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dihapuskan dosaku. Pengakuan iman. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sudah siapkan hati dan pikirannya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Eka Putra Manalu. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari lagu Buku ND nomor 221, Saliling Yesus. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adikku semuanya, apa kabar? Semuanya pasti sehat-sehat saja. Pagi hari ini firman Tuhan akan menyapa adik-adikku yang ada di rumah masing-masing melalui Kitab Yohanes pasal ke-14 dimulai dari ayat yang ke-6
sampai ayat ke-15. Mari adik-adikku semuanya siap untuk mendengarkan. Amang akan membacakan kepada kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan pada kita semuanya. Adik-adik semuanya, siapa yang mau masuk surga? Pasti adik-adikku semuanya ingin masuk surga, karena surga itu adalah hadiah gratis dari Allah itu sendiri. Nah, adik-adikku, kalau ingin masuk surga, sudah barang tentu pasti akan ada jalan untuk ke sana. Yang dimaksud ke situ adalah penunjuk arah untuk kita masuk surga. Nah, biasanya adik-adikku, kalau ada orang yang tersesat atau ada keluarga kita yang mungkin saja tidak mengetahui arah atau jalan yang dituju, siapa di sini yang sering menunjukkan atau memberikan arah kepada orang-orang yang bertanya kepada adik-adikku semuanya? Pasti semuanya adik-adikku menunjukkan itu. Nah, untuk itulah adik-adikku semuanya, melalui firman ini, ketika kita ingin mau masuk ke surga, harus ada yang namanya itu penunjuk arah. Apa itu yang mau kita lihat penunjuk arah untuk kehidupan adik-adikku semuanya? Yang pertama adalah mari berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama adik-adikku. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pasti adik-adikku semuanya, ikutilah apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan sudah barang tentu adik-adikku semuanya tahu, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat yang pertama, kedua, sampai hukum Taurat yang ke-10. Semua sudah barang tentu hafal, bukan? Kalau yang belum hafal, mari dihafal, minta diajarin sama bapak atau mama di rumah. Tetapi adik-adikku semuanya,
siapa yang bisa melakukan semua hukum Taurat itu, mulai dari hukum Taurat pertama sampai ke-10? Ayo, siapa? Ada enggak? Nah, pasti adik-adikku semuanya ada yang tidak bisa melakukan hukum Taurat itu satu. Dan itulah yang akan menghalangi kita untuk masuk surga. Karena apa? Karena kita sudah melanggar hukum Taurat. Dan itu kita katakan DOSA. Apa? Dosa. Nah, sama halnya adik-adikku yang sering membantu mama di rumah untuk buat kue. Ketika mama menyuruh membuat kue, adonan kuenya yang dicampur adalah tepung dan telur. Ketika adikku mencampur telur yang pertama, kedua, ketiga, sampai telur yang ke-9 sangat bagus dan tidak ada yang busuk. Tetapi ada telur ke-10 yang dimasukkan adik-adikku ke adonan kue tersebut, padahal telurnya telur yang busuk. Pada saat masuk ke dalam adonan, ketika diaduk, apa yang adik-adik lihat pada adonan tersebut? Yang pasti adonan tersebut yang bercampur dengan telur yang busuk tidak akan bisa lagi digunakan untuk membuat kue. Seperti itulah adik-adikku kehidupan kalau kita sudah melakukan yang namanya dosa. Untuk itulah bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, yang pasti ikuti perintah Tuhan, dan itulah penunjuk arah yang pertama untuk adik-adikku di pagi hari ini. Yang kedua, penunjuk arahnya adalah percaya kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan berarti bukan hanya mengaku Yesus di mulut saja, dan bukan hanya tahu tentang Yesus di kepala saja, dan juga bukan tahu saja mendapatkan hal-hal sementara yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu adik-adikku semuanya, adik-adikku harus percaya dengan segenap hati adik-adikku kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni dosa-dosa adik-adikku semuanya yang mengikuti kebaktian ini, supaya kita bisa masuk surga. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada kita semua dan kepada adik-adikku yang beribadah pada saat ini. Perkataan Tuhan kepada kita, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas penyertaannya, dan pada hari ini Tuhan telah berbicara kepada seluruh adik-adik kami yang mengikuti kebaktian pada saat ini. Tuhan ajari adik-adik kami seluruhnya, baik yang beribadah di rumah, baik yang beribadah di tempat lain, supaya mereka tetap senantiasa belajar menaati perintah Tuhan. Dan itulah cara adik-adik kami untuk masuk ke surga yang Tuhan telah sediakan. Dalam tubuh kembang adik-adik kami yang masih kecil, Tuhan juga lah yang memberkati. Ampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, dan juga seluruh adik-adik kami yang telah perbuatnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati itu, sehingga seluruh kebahagiaan adik-adik kami dapat terlaksana melalui cita-cita yang mereka inginkan dalam sekolah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan.
disampaikan doa ini melalui satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi, kita kumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.